Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami kelompok 11 yaitu Faida Zahra dan Syuhratus Syahriah dari kelas 2 TM Aceh akan mempresentasikan materi tentang pendidikan Islam Wahabi. Sejarah gerakan Wahabi. Perjalanan Muhammad bin Abdul Al-Wahhab itu menjadi sebuah indikator mengapa ia mendirikan gerakan Wahabi. Di setiap negara yang ia kunjungi, ia melihat berbagai macam tradisi atau adat istiadat dan kepercayaan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk ritual keagamaan. Contohnya yaitu ia melihat bahwa besar pengaruh ahli tarekat di masa hidupnya, sehingga kuburan-kuburan Syekh tarekat itu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin meminta berbagai macam pertolongan. Akibatnya, permohonan dan doa tidak lagi langsung dituju pada Tuhan, melainkan melalui syafaat para tokoh ulama tarekat yang dipandang sebagai orang yang dapat mendekati Tuhan untuk memperoleh rahmatnya. Menurut mereka, Tuhan tidak dapat didekati kecuali melalui perantara. Oleh karena itu, Muhammad bin Abdul Wahhab itu sangat mengecam kepercayaan umat Islam terhadap kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang dianggap keramat, seperti nama tarekat tersebut. Dia juga mengecam orang-orang yang menerima taklid secara buta otoritas pihak-pihak tertentu dalam masalah agama. Kondisi umat yang telah lemah dan rusak tauhidnya itulah mendorong Muhammad bin Abdul Al-Wahhab untuk memperbaiki lewat pemikiran dan ajarannya. Ia tidak ingin mengubah ajaran Islam dengan penafsiran baru terhadap wahyu, yaitu Al-Quran. Ia juga membawa misi memberantas unsur-unsur luar dari ajaran Islam. Tujuannya untuk mengajak umat Islam agar kembali pada ajaran Islam yang murni. Untuk itu, ia memerintahkan umat Islam untuk menyelaraskan nalar dan hati nurani mereka dan Al-Quran dan Sunnah, bukan menyandarkan diri pada penafsiran tradisional. Muhammad bin Abdul Wahhab itu tokoh yang sangat antusias mencetuskan gagasan-gagasannya. Ia berupaya mengadakan pendekatan kepada kalangan atas, dan ternyata ia berhasil. Gerakan modernisasi dunia Islam yang dilakukan para ulama baru Muslim itu memiliki nilai semangat juang yang besar dalam membangkitkan umat Islam untuk menguasai pengetahuan kembali, serta melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam yang merupakan inti dari gerakan Wahabi. Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh para tokoh tersebut bergema di seluruh penjuru Islam, didorong oleh dua faktor. Yang pertama, pemurnian ajaran Islam dan unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, yaitu menimba gagasan-gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Konsep ajaran Wahabi. Munculnya paham Wahabi pada abad 18 di Arab merupakan respon penting terhadap perubahan-perubahan keadaan pada saat itu, di mana menurutnya Islam sudah tercemari. Hal ini berlangsung dalam waktu yang lama. Meskipun begitu, proses yang perlahan dan bertahap dimulai dari daerah-daerah terpencil di Islam. Prinsip dan inti dari ajaran Abdul Al-Wahhab ini
didasarkan pada ajaran Ibnu Taimiyah dan mazhab Hambali. Yaitu yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa dan itu mutlak. Karena itu penganutnya itu menyebutnya dengan nama muwahhidun ya. Dan yang kedua yaitu kembali kepada ajaran Islam yang sejati seperti permainan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan tindakan seperti salat dan beramal. Yang keempat yaitu percaya bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Yang kelima yaitu kepercayaan yang nyata terhadap Al-Quran dan hadis. Yang keenam yaitu mengutuk segenap pandangan dan tindakan yang tidak benar. Yang ketujuh mendirikan negara Islam berdasarkan hukum Islam secara eksklusif ya. Abdul Al-Wahab sangat serius dalam memberantas bid'ah, hufarat dan tahayul yang berkembang di tengah-tengah umat. Ia menentang pemujaan terhadap orang-orang suci, mengunjungi tempat yang keramat untuk mencari berkah. Menurutnya segala objek pemujaan kecuali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah palsu, dan mencari bantuan dari siapa saja kecuali Allah adalah syirik. Apa itu bid'ah, hufarat dan tahayul? Nanti akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Tauhid menurut Abdul Wahab adalah permurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap dan takut kepadanya. Abdul Wahab membagi tauhid menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu pengesaan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu pengesaan Allah sebagai Maha Pencipta segala sesuatu yang terlepas dari segala macam pengaruh dan sebab yang menghidupkan dan mematikan. Tauhid asma dan sifat ini adalah yang ketiga, yaitu pengesaan asma dan sifat Allah yang berbeda dengan makhluknya, yaitu Asmaul Husna dan yang berjumlah 99 dan sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah itu ya. Yang keempat yaitu tauhid af'al. Tauhid af'al yaitu pengesaan Allah dalam segala perbuatan ya,
Zat kudusnya adalah sebab musabab. Ya. Paham Wahabi pada hakikatnya adalah kelanjutan dari mazhab Salafi yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Tetapi ada yang membedakan gerakan Wahabi dan Salafi. Ya. Salafi Ibnu Taimiyah itu memiliki pemikiran kalam atau teologi Islam, ya, mengajarkan pahamnya melalui dakwah secara persuasif, tulisan mujahadah atau dialog atau perdebatan, serta munakosyah. Sedangkan Salafi Wahabi itu mengharamkan menggunakan pemikiran kalam, kalau perlu dakwah dengan pedang dan kekerasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relevansi dan kontribusi pendidikan Islam Wahabi bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang didirikan di tengah-tengah masyarakat yang tidak hanya mengandung nilai keislaman, tetapi juga mengandung nilai indigeneus atau keaslian Indonesia dengan kebudayaan yang sudah melekat di dalamnya. Sasaran utama pesantren yaitu tafaquh fi al-din atau mendalami agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren Salafi Wahabi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, melakukan gerakan purifikasi atau pemurnian tauhid. Sejalan dengan pandangan Ibnu Abdil Wahab yang memandang bahwa banyak praktik kaum muslimin yang mengandung bid'ah, kufarat, dan musyrik yang bertentangan dengan ajaran tauhid di kalangan umat Islam, maka pesantren Salafi berusaha untuk melakukan pemurnian tauhid. Dalam menyebarkan ajaran ini, kelompok Salafi Wahabi menggunakan kekuatan bahkan kekerasan, karena cara-cara persuasif dianggap tidak efektif. Yang kedua, al-ruj'u ila al-Qur'an wa al-sunnah. Dalam hal pemahaman akan akidah, fikih, dan lainnya, mereka senantiasa berslogan kembali pada Quran dan Sunnah. Pesantren Salafi Wahabi membatasi bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah berarti memahami sumber tersebut secara tekstualis, anti-barat, skripturalis, tidak boleh ada penafsiran lain. Apabila ada interpretasi terhadap teks, maka dianggap batal dan bid'ah. Yang ketiga, terlihat eksklusif. Pesantren Salafi Wahabi senantiasa mengajarkan kepada santrinya untuk meniru semua hal yang ada dalam syariat secara tekstual, seperti cara berpakaian, berpenampilan, dan berperilaku orang Arab. Mereka yang menyatakan bahwa generasi yang terbaik adalah generasi sahabat, tabi'in, dan atba' al-tabi'in. Mereka berpendapat bahwa umat Islam harus mengikutinya dalam segala amal ibadah, akidah, serta adat istiadat mereka. Pesantren Salafi Wahabi memiliki tradisi pemikiran yang pada dasarnya bertujuan dalam rangka menuju terwujudnya pengamalan ajaran Islam yang murni. Adapun tradisi pemikiran tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemikiran dalam hal syariat bersifat lengkap dan mutlak kebenarannya, sehingga tidak memerlukan lagi interpretasi dan kontekstualisasi. Tugas manusia hanya melaksanakan syariat yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara tekstual tanpa reserve. Jadi, hal yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. 2. Bid'ah. Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam persoalan ibadah, seperti ziarah kubur yang ditentukan waktunya setiap malam Jumat, tahlilan yang ditentukan waktunya serta dipakai sebagai wasilah atau perantar. Apabila pengamalan semua itu karena pengaruh budaya dan tradisi nenek moyang yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, bukan karena beribadah kepada Allah, maka dianggap sebagai bid'ah. Yang ketiga, tahayul. Tahayul adalah ajaran yang dipercayai keberadaannya oleh masyarakat, tetapi pada dasarnya ajaran tersebut tidak ada dan bertentangan dengan akidah Islam. Yang terakhir, kufarat. Kufarat adalah berita atau cerita yang dicampur adukan dengan kebohongan atau dusta.
Kata kufarat sering disandingkan dengan tahayul karena semua keterangan dusta berasal dari pikiran manusia yang tanpa bukti. Dapat diartikan juga sebagai kepercayaan kepada sesuatu yang menyalahi ajaran Islam. Dalam rangka mempertahankan sekaligus menyebarkan tradisi pemikiran Salafi Wahabi terhadap para santri, maka pesantren Salafi Wahabi juga mempunyai tradisi keilmuan yang berbeda dengan tradisi keilmuan pada pondok pesantren lainnya. Di antaranya, dalam bidang fikih, kitab yang dikaji adalah Al-Wajiz karya Syekh Abdul Adim Al-Badawi, Mulakhas Fikih karya Syekh Fauzan, Sifat Sholat Nabi karya Syekh Albani, dan kitab Bulughul Maram. Dalam bidang hadis, yaitu Hadis An-Nawawi karya Imam An-Nawawi, dan yang terakhir dalam bidang akidah yang digunakan yaitu Usul At-Talusah karya Ibnu Abdul Wahab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.